Kalau Anda sudah install platform trading Olim Trade di PC atau HP Anda dan sudah mengetahui apa yang harus Anda lakukan, maka video ini bukan untuk Anda. Tapi, kalau Anda tergelitik untuk masuk ke dunia trading, sudah melakukan install platform trading Olim Trade di gadget atau PC Anda dan berhenti karena macet, bingung apa yang harus diperbuat sesudah ini, video ini khusus untuk Anda. Selamat datang di episode tutorial pemula banget di Olim Trade. Apa yang harus saya lakukan sesudah install aplikasi trading? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, untuk mendapatkan tutorial trading yang baik dan benar untuk pemula, dan jangan lupa untuk bergabung di grup kami untuk saling berbagi tentang suka dan duka Anda di dunia trading, dengan kode promo yang bisa Anda gunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran Anda. Dan sekarang, mari kita mulai. Ada beberapa member di grup kami yang sering bertanya, "Saya sudah install aplikasinya, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan sesudah ini." Ini adalah pertanyaan klasik, dan terkadang menghambat perkembangan trader baru, karena pertanyaan mereka terlalu mendasar tapi terlalu luas untuk ditanyakan ke grup, dan terlalu penting untuk diabaikan. Mereka lalu mencoba beberapa indikator tanpa sistem yang jelas, dan setelah beberapa hari berhasil di tingkat demo, para trader pemula ini langsung melakukan deposit dalam jumlah besar, dan langsung kehilangan uangnya dalam waktu singkat. Jadi, kami membuat sebuah tutorial sederhana tentang apa hal yang harus Anda lakukan setelah melakukan install aplikasi trading Anda, yang dimulai ketika Anda masuk ke akun demo Anda. Yang pertama, Anda harus mempersiapkan catatan trading. Jangan pernah hanya mengandalkan ingatan saja. Di depan angka dan candle, pemikiran sering bias, dan di bawah pengaruh emosi, pola pikir Anda tidak akan berjalan secara sistematis dan terstruktur. Jadi fungsi catatan di sini adalah sebagai pengendali dan pegangan tentang rekam jejak pola pikir Anda ketika trading. Apa saja isi catatan ini? Ada banyak versi catatan trading, dan berikut adalah contoh dari catatan trading yang kami gunakan sendiri ketika masih belajar dan masih kami gunakan hingga sekarang. Hal pertama yang harus dicatat adalah waktu dan durasi trading. Catatan mengenai jam trading penting untuk mencatat dua hal, internal dan eksternal. Secara internal, catatan jam trading akan memberikan Anda rekomendasi tentang kapan dan berapa lama waktu optimal Anda trading secara mental dan pikiran. Dan secara eksternal, Anda bisa melacak kapan satu market bergerak pelan, kapan dia antusias, kapan terjadi sideways, kapan dia melakukan rally. Yang kedua yang perlu Anda catat adalah teknik yang Anda pakai, dan Anda harus dengan jelas menuliskan tiap penggunaan posisi Anda menggunakan teknik apa. Ini berguna untuk melacak tingkat keberhasilan satu strategi yang Anda pakai. Mungkin di awal terlihat aneh dan tidak nyaman. Tapi kalau sudah berjalan selama beberapa hari atau beberapa minggu, Anda baru bisa melihat, apakah teknik ini cocok untuk digunakan atau tidak, karena akan ada pola yang muncul dan bisa Anda pelajari. Ketika Anda baru belajar satu teknik, hal paling penting adalah tingkat keberhasilan dari teknik yang Anda pakai itu, karena berhubungan dengan tingkat pemahaman dan keluasan dalam eksekusi trading Anda. Dengan menggunakan catatan yang runtut, Anda bisa mengetahui seberapa akurat edit dan perubahan yang baru saja Anda lakukan, di mana letak kesalahan Anda dalam melakukan eksekusi. Jadi catatan adalah dasar evaluasi kinerja Anda pribadi. Dan yang ketiga yang paling penting, adalah catatan hasil. Ini penting, karena Anda akan mengetahui seberapa besar probabilitas win rate strategi yang Anda gunakan. Strategi trading yang bagus win rate-nya harus di atas 60%. Jadi dari total loss dalam satu sesi trading, Anda memiliki kemungkinan 60% untuk mendapatkan profit walaupun tipis. Bagaimana cara menghitungnya? Sederhana saja. Lakukan 100 kali trading di akun demo, dan hitung hasilnya. Kalau dari 100 kali trading Anda loss sebanyak 50 kali, ada yang perlu Anda evaluasi dari metode Anda dalam trading.
Jangan masuk ke akun real dan lakukan deposit kalau Anda belum menemukan metode yang bisa memberikan hasil di atas atau sama dengan 60%. Langkah yang kedua ini cukup penting, namun sering dilewatkan karena para trader pemula ingin langsung terjun, yaitu amati satu market saja. Keberlimpahan market yang bisa diperdagangkan akan membuat pikiran terlalu melebar kemana-mana dan tidak fokus. Sedangkan langsung terjun akan membuat pemikiran terlalu menyempit dan tidak bisa melihat gambaran besar yang sedang terjadi. Cukup amati dulu, tak usah melakukan apa-apa dari pagi sampai malam. Bahkan kalau perlu sampai beberapa hari. Bandingkan time frame kecil hingga besar, dan amati pergerakannya, bagaimana behavior market tersebut ketika mencapai titik tertentu. Bila terjadi rally, apa yang menyebabkannya? Anda akan melihat bahwa behavior setiap market berbeda-beda. Misalkan Euro USD dan kripto bergerak secara agresif dan naik turun dengan liar, sehingga lebih pas bila Anda ingin trading jangka waktu tertentu, atau mineral seperti Brent dan Gold yang relatif memiliki pergerakan dan behavior berbeda, sehingga lebih pas untuk melakukan trading dalam skenario berbeda pula. Dari situ, ambil preferensi pribadi dulu, mana yang lebih cocok dengan minat dan gaya Anda, dan bila sudah baru Anda bisa melanjutkan ke langkah ketiga. Santai saja sampai Anda menemukan market yang bisa Anda pakai untuk titik awal Anda mulai masuk ke dalam dunia trading, dan tak usah pedulikan dulu keberlimpahan berbagai market yang disediakan. Bila nantinya Anda sudah berpengalaman dan sudah memiliki jam terbang tinggi, baru Anda bisa mulai melirik market lain. Langkah ketiga, cari strategi yang cocok untuk diri sendiri. Strategi itu subjektif sifatnya, jadi tidak semua orang bisa memaksakan diri belajar satu strategi tertentu. Ada yang cocok dengan teknik support dan resistance, ada yang lebih nyaman menggunakan indikator tertentu. Tidak ada patokan pasti, dan tidak ada yang bisa membuat nyaman kecuali diri Anda sendiri. Cari mana yang cocok, lalu coba di demo satu OP per satu kesempatan, untuk melihat win rate-nya. Lalu catat di catatan trading Anda setelah Anda pisahkan dari metode trading lain, apakah mencapai 60% win rate atau tidak. Kalau belum, ganti, edit, atau sesuaikan sampai Anda bisa mencapai win rate 60%. Bila dalam perjalanannya Anda mulai makin memahami fungsi setiap elemen strategi tersebut, itulah pertanda Anda cocok dengan strategi tersebut. Tapi bila Anda hingga percobaan dan penyesuaian kesekian kalinya tidak juga memahaminya, besar kemungkinan Anda akan sulit menggunakannya di akun real, dan akan mengakibatkan Anda mengalami kerugian dan kepanikan. Jadi, terserah Anda untuk melanjutkan untuk mencoba meneruskan memahami strategi tersebut atau mencoba strategi lain. Intinya adalah, strategi yang baik selain bisa membuat Anda menghasilkan keuntungan, Anda bisa dengan mudah menyesuaikan tiap elemen strategi tersebut bila dirasa perlu. Langkah ketiga ini membutuhkan waktu berbeda-beda untuk semua orang, jadi tak usah terburu-buru. Hanya bila Anda sudah menemukan satu strategi yang menghasilkan probabilitas win rate di atas 60% dan Anda mengerti, memahami, dan menguasai setiap elemen strategi tersebut termasuk kelebihan dan kekurangannya, dan bisa mengubahnya dengan nyaman, baru Anda bisa ke langkah berikutnya. Baru masuk ke pertarungan sebenarnya bila Anda sudah memiliki senjata. Dan pada tahap ini, Anda sudah memiliki senjata, namun belum memiliki pengalaman pertarungan sebenarnya. Jadi, lakukan deposit dalam jumlah terendah untuk meminimalisir kerugian finansial Anda seandainya gagal, dalam jumlah $10 atau $20 dulu. Dan lakukan pembukaan posisi dalam jumlah terkecil $1. Tujuan dari deposit pertama Anda bukan untuk mencari profit, tapi adalah mengembalikan feel yang sudah Anda dapat di akun demo. Semua orang yang pertama kali masuk ke akun real akan merasakan hal yang sama, yaitu deg-degan, gugup, dan kadang, panik. Hanya mereka yang sudah memiliki jam terbang yang sudah merasa tidak gugup dalam membuka posisi, jadi tak usah merasa minder kalau Anda dalam tahap pertama deposit merasa gugup dan tidak bisa melakukan analisa dengan benar. Jadi disinilah pentingnya Anda melakukan deposit dalam jumlah terendah yaitu $10. Anggap saja itu merupakan biaya belajar. 100 ribuan adalah jumlah yang cukup menyakitkan untuk hilang dan memberi cambuk untuk Anda fokus dan konsentrasi, namun tidak membuat Anda bangkrut secara finansial. Ada kemungkinan Anda akan langsung kehilangan deposit awal Anda ini, dan bila itu terjadi, jangan langsung deposit lagi. Tapi, lakukan evaluasi di catatan trading Anda. Apakah Anda sudah melakukan analisa yang benar seperti semasa demo, atau Anda melakukan kesalahan setting indikator?
Tenangkan diri Anda dulu, dan pikir secara jernih apa yang terjadi. Hanya ketika Anda sudah melakukan analisa yang benar, Anda boleh melakukan deposit lagi dalam jumlah terkecil dan pembukaan posisi dalam jumlah terkecil. Siapkan hasil evaluasi Anda sebelum mulai deposit percobaan kedua. Misalkan, bahwa Anda karena gugup terburu-buru masuk dan ternyata hasil analisa Anda salah. Atau Anda salah melakukan analisa. Tak perlu terburu-buru. Bila Anda ternyata tidak ada tabungan uang keras, Anda bisa melakukannya bila dana Anda sudah ada lagi, dan ketika menunggu Anda bisa mematangkan lagi strategi Anda. Bila Anda sudah melakukan deposit kedua, tunggu dengan tenang sampai semua indikasi pembukaan posisi sesuai dengan apa yang Anda lakukan di akun demo. Ada juga kemungkinan Anda bisa mendapatkan profit perlahan, dan bila ini terjadi, tetapkan target yang bisa Anda jangkau secara realistis. Misal target Anda adalah mencapai $15 atau $20. Jangan tetapkan target terlalu tinggi, karena ini akan membuat beban pikiran Anda tinggi lagi. Bila Anda bisa mencapai target Anda, naikkan lagi secara perlahan. Memiliki target yang realistis juga merupakan pembelajaran mental bagi trader pemula, karena juga banyak trader pemula yang menjadi kendor sesudah mencapai target pertama mereka, dan sesudah itu justru mengalami loss beruntun. Ini adalah penyakit trader yang kami sebut terlena karena berhasil. Mereka yang performanya drop biasanya karena merasa sudah mencapai target, lalu sedikit kendor dalam analisanya, lalu mengalami loss. Ia lalu panik dan salah dalam analisa berikutnya, sehingga ia mengalami loss lagi. Jadi berhati-hatilah pada keberhasilan, jangan kasih kendor dan tetap konsentrasi mencapai tujuan berikutnya. Selamat belajar dan semoga profit selalu menyertai Anda.